warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini beliau telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang katanya tidak pernah makan jagung tetapi namanya tetap agung, Nabi yang katanya tidak pernah makan tomat tetapi namanya tetap terhormat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sengaja saya berdiri di sini karena saya ingin menyampaikan sebuah tausiah yang insya Allah saya beri judul mengambil ilmu dari sanad yang jelas. Ilmu agama adalah bukan sekedar coba-coba, akan tetapi ilmu agama menunjukkan perilaku akhlak dunia dan akhirat. Maka dari itu, ketika kita ingin menimba ilmu ataupun ingin menuntut ilmu, perlunya kita memiliki seorang guru, karena seorang guru mempunyai kemampuan dan sanad keilmuan yang jelas. Sanad ilmu ialah menunjukkan pentingnya otoritas dalam beragama. Hadirin rahimakumullah. Terlebih lagi bagi para muslim yang belum paham dan masih awam, yang belum memiliki kemampuan dalam menggali suatu persoalan dalam ilmu agama, maka dari itu diwajibkan baginya untuk memiliki seorang guru agar ilmu yang ia tuntut tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat dan mewarisi amal saleh. Orang yang menuntut ilmu dan menuntut ilmu yang bermanfaat itu adalah suatu petunjuk atau suatu tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan suatu kebaikan dan mewarisi amal saleh. Sebagaimana dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridullahu bi khairan yufaqqih fid-din," yang artinya barang siapa Allah kehendaki baginya suatu kebaikan, maka Allah menjadikannya orang yang paham berilmu atau urusan beragama. Maka dari itu pentingnya kedudukan dan keutamaan ilmu, kita harus mengetahui adab-adab dan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana para ulama ahli sunnah telah menjelaskan dalam kitab-kitabnya, di antara adab-adab dan syarat-syarat dalam menuntut ilmu yang paling penting ialah mengetahui sumber pengambilan ilmu tersebut dan memahami siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dan guru dalam menimba ilmu tersebut. Dari Imam besar ahlu sunnah dari generasi tabi'in Muhammad bin Sirin berkata, sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu yang akan menghantarkanmu kepada ketakwaan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, telitilah dari siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Artinya, janganlah kamu mengambil ilmu dari sembarangan orang, kecuali kamu telah meyakini akan keahlian dan kepantasannya untuk dijadikan tempat sumber pengambilan ilmu tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan lebih dari itu, ilmu yang benar dan bermanfaat tidak hanya berupa kuat hafalannya, jika hal tersebut tanpa disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang artinya sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara para hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dapat kita pahami dari ayat di atas bahwasannya ilmu yang benar dan bermanfaat tidak hanya ia pandai dalam berceramah, tidak hanya ia pintar dalam menyusun kata-katanya, atau tidak hanya ia pandai dalam menyusun kata-kata retorika indahnya itu, bahkan tidak hanya kuat dalam hafalannya, jika hal tersebut tanpa disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam besar kota Madinah pada zamannya Anas bin Malik rahimahullah telah menjelaskan secara rinci dalam ucapan beliau, tidak boleh mengambil ilmu dari 4 tipe manusia, boleh mengambilnya selain dari mereka. Yang pertama, tidak boleh mengambil ilmu dari orang ahli bid'ah atau mubtadi yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya. Yang kedua, tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang dungu yang secara terang-terangan menampakkan kedunguannya. Yang ketiga, tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang selalu berkata dusta kepada orang lain meskipun ia berkata jujur dalam penyampaian hadis Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang bukan ahli dalam urusan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup sampai di sini tausiah dari saya. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.